warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bu. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu juga sehat anak-anak. Jadi nak, pelajaran kita hari ini yaitu mengenal Asmaul Husna. Sebelum kita lanjutkan anak-anak pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Coba dulu nak. Oke, Bu, terima kasih. Oke, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma Muhammad salihah walhamdulillah rabbil Alamin. Oke lah anak-anakku sekalian, Ibu absen dulu ya. Fahrul Rozi, Hadir, Bu. Rosminar, Fahlulu Rozi, Hikmal, Milwan, Sari Mawaddah, Suci, Siti Arpa, Elisa Smita, Depi. Siapa yang nggak hadir anak-anak hari ini? Saya nggak dipanggil, Hadir Bu. Saya nggak dipanggil, Saya Bu. pun Bu belum dipanggil. diabsen Bu. Faryadi Marbun. Iya, Bu, saya, Siapa Bu. lagi yang tidak Ibu Hasni Darah sebutkan Putih belum namanya? dipanggil Bu. Hasni Darang Ada Rifai, Bu. Putih, Hadir Bu. Ahmad Rifai. Alhamdulillah Bu, hadir siap. semua kan anak-anak. Nah, Hadir, Bu. Iya, Bu. adapun anak-anak pelajaran kita hari ini yaitu mengenal Asmaul Husna. Sebelum kita lanjutkan Asmaul Husna ini, Ibu tanya dulu. Ada yang tahu apa itu pengertian Asmaul Husna? Siapa anak-anak? Nama-nama Allah yang baik, Bu. Nama-nama Allah yang Iya. indah juga, Bu. Nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Sebelum kita lanjutkan anak-anak pelajaran kita hari ini, Ibu bagi dulu kelompok ya. Dua kelompok. Untuk kelompok A, yaitu anggotanya Fahrul Rozi, Rosminar, Fahlul Rozi, Hikmal, Milwan, dan kelompok kedua Sari Mawaddah, Suci, Siti Arpah, Elisa Smita, Depi. Jadi anak-anakku sekalian untuk kelompok A dan kelompok B nanti Ibu buat tayangan. Kalian harus merangkum apa yang kalian tonton dari tayangan tersebut. Setelah itu nanti dipresentasikan ya anak-anak. Jadi adapun yang dinamakan dengan Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang indah atau yang bagus. Jadi ketika kita mengenal nama-nama Allah itu yang indah, maka kita akan mengenal sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi anak-anakku sekalian, perhatikan tayangan berikut ini ya. Bu. Perhatikan ya anak-anak. Iya, Apa Bu. yang kalian tonton dari tayangan ini, tulis di buku tugas kalian ya. Nggak ada suaranya Bu. Suara, dia suara apaan? Ya udah Bu. Udah anak-anak. Belum kedengaran, Bu. Kedengaran anak-anak? Tunggu dulu ya. Oh, Kedengaran iya, Bu. suaranya anak-anak? Biar Ibu ulang. Tidak. Nggak kedengaran, Bu. Bagaimana ini? Mungkin harus di slideshow itu, Bu.
Tunggu dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Ada Ya, masalah matikan sedikit dulu ya. share screen-nya sebentar. Nanti ini terus. Matikan Ah, sebentar. Udah, share screen-nya ya, share screen. Udah, matikan. ini udah Pak. Udah, Udah udah. anak-anak. Udah, oke. Udah. Udah, Bu. Ya Bu, ya Bu. Ibu ulang dulu ya. Soalnya kalian Oke mau Bu. apa ini? Mau mengamati dari tayangan yang Ibu buat ya anak-anak. Oke Oke. Bu. Hai, berjumpa lagi dengan saya A Ganteng di channel Suka-Suka Kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman-Nya. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa,
kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Sekian, pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Demikianlah tayangan yang Ibu buat anak-anak. Untuk tugas kelompok A membuat pertanyaan, satu pertanyaan yang akan dijawab untuk kelompok B. Dan kelompok B juga membuat pertanyaan yang dijawab nantinya kelompok A yang menjawab satu-satu pertanyaan dari tayangan yang Ibu buat tersebut ya. Kita lanjutkan. Ya, Bu. Selanjutnya, makna al-alim. Makna al-alim itu ada 3. Yang pertama, maha mengetahui. Yang kedua, sumber ilmu. Yang ketiga, pengawas segala perbuatan. 1. Maha mengetahui. Allah adalah yang maha tahu, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang selanjutnya, Allah segala pengetahuan, dia adalah yang mempunyai ilmu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pengawas segala perbuatan. Allah senantiasa mengawasi dan mengetahui segala perbuatan kita sehingga mendorong kita untuk berbuat baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Sampai yang Ibu jelaskan? Pas, Bu. Enggak ada, Sudah, Bu. Bu. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya anak-anak. Yang selanjutnya makna al-khabir yaitu maha mengenal segala sesuatu. Maknanya di sini ada 3. Yang pertama maha mengenal, yang kedua maha teliti, yang ketiga maha bijaksana. Yang pertama, Allah maha mengenal segala sesuatu baik yang zahir maupun yang batin. Yang kedua, tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah. Dia maha teliti dan cermat dan mengawasi makhluknya. Jadi anak-anak, untuk mengamalkan makna al-khabir ini dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus teliti biar hasilnya maksimal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti ketika menciptakan dunia ini beserta isinya. Selanjutnya, maha bijaksana. Dengan pengetahuannya yang sempurna, maka keputusannya yang bijaksana itu sangat penting bagi makhluknya. Selanjutnya, makna as-sami, yaitu maha mendengar. Makna as-sami itu ada 3, yaitu mendengarkan doa. Allah selalu mendengarkan doa-doa hambanya dan siap untuk mengabulkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60, "Ud'uni pastajibilakum." Berdoalah kepadaku, maka saya akan kabulkan kata Allah. Maka di sini kita disuruh untuk berdoa karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha pendengar doa hamba-hambanya. Yang selanjutnya, mendengarkan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terselip di dalam hati ataupun yang dikeluarkan dengan perkataan kita sendiri. Allah itu Maha mendengar. Selanjutnya, Allah Maha penyayang. Karena Allah mendengar, Allah selalu merespon keluh kesah kita. Kita berdoa, apa yang kita rasakan, kita doakan, kita curhat bahasa kitanya kepada Allah. Lalu Allah mendengar curhatan kita, lalu Allah mendengarkan doa-doa kita. Selanjutnya, makna al-basir yaitu maha melihat. Makna melihat ini ada 4, yaitu maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Baik itu di malam hari yang gelap gulita, lewat seekor semut di atas batu yang hitam, Allah tetap melihatnya. Maha adil, karena Allah itu maha melihat, Allah akan membalas setiap perbuatan makhluknya dengan adil dan bijaksana. Maha pengawas, dengan sifat al-basirnya Allah, maka ia mengawasi dan memperhatikan perbuatan makhluknya. Maha penyayang, dengan sifat al-basirnya Allah akan memberikan bimbingan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan atau hamba-hamba yang membutuhkan. Selanjutnya,
Keutamaan Asmaul Husna yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meneladani nama-nama Allah yang baik itu, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya memperoleh keberkahan, yang selanjutnya mendapat perlindungan. Sampai yang Ibu jelaskan ada pertanyaan anak-anak? Mana yang belum dipahami? Pas, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya, untuk mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada 3. Yang pertama, zikir. Yang kedua, doa. Yang ketiga adalah perilaku. Kan sering kita berdoa menyebut salah satu Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, mintalah pertolonganmu ya Allah. Kasihilah kami yang menjalankan PPD ini. Tolonglah kami. Kan sering kita ucapkan seperti Amin, itu amin. dalam doa kita. Doa belajar juga ya Rahman ya Rahim. Berilah kami pertolongan dalam menuntut ilmu. Ah, jadi di sini dalam pengaplikasian Asmaul Husna ini yang pertama zikir sering kita sebutkan salah satu atau beberapa dari Asmaul Husna. Yang selanjutnya doa dan perilaku. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada Ibu. Kalau tidak ada, kita tutuplah pelajaran kita hari ini. Ibu ambil beberapa kesimpulan, yaitu mengenal dan memahami Asmaul Husna adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami sifat-sifatnya, kita dapat memperkuat dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum Ibu tutup pelajaran kita, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu tutup ya pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita bertemu di minggu depan ya. Ibu akhiri dengan Ya, salam. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Bu.